Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai market crypto, teman-teman ya. Ini udah memasuki minggu yang baru, teman-teman, dimana Bitcoin sebenarnya cukup menarik ya. Karena ini hari Senin pada saat video ini dibuat, teman-teman. Jadi cukup volatile secara harga. Nah, kita akan coba bahas secara outlook Bitcoin dalam mungkin beberapa hari ke depan kira-kira bagaimana, termasuk beberapa berita yang cukup penting, teman-teman, biar teman-teman tahu kira-kira apa yang akan terjadi di dalam market ya. Kalau kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, coba kita lihat untuk market sendiri, teman-teman ya. Kita mulai dari Bitcoin. Kalau kita lihat memang sedikit mengalami penurunan hari ini, tapi dalam 1 jam terakhir pada saat di sini market saham Amerika baru buka, New York Open, dia naik 1%, teman-teman ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, rata-rata market crypto mengalami penurunan ya. Saya juga ngelihat dan saya update juga di community bahwa altcoins lagi cukup terdampak. Kita bahkan bisa lihat bahwa dalam 24 jam ini rata-rata altcoins mengalami penurunan juga. Ya 6%, 5%-an kalau kalian scroll. Nah, apakah ini menjadi opportunity yang menarik juga sebenarnya untuk altcoins? Menurut saya masih cukup menarik, namun altcoins-nya memang cenderung melemah. Jadi kalau kalian beli altcoins ya kalian udah tahu dulu resikonya saat ini. Karena memang highlight-nya adalah di Bitcoin-nya gitu. Nah, kalau kita lihat secara Fear and Greed Index saat ini kita di area 74, teman-teman ya, 74. Bulan lalu kita di 32. Jadi kenaikannya ini cukup pesat ya, berubah istilahnya. Hanya dalam 1 bulan aja dari fear tiba-tiba jadi greed. Ya karena memang Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat cepat dan tinggi, dan secara sentimen pun juga cukup berubah, teman-teman. Di minggu ini sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dan nggak terlalu banyak data-data rilis, teman-teman. Jadi ini akan menarik karena lebih ke arah trading week istilahnya ya. Karena kalau kita lihat dari sini hari Senin tadi hanya beberapa FOMC member yang berbicara, teman-teman. Kalian bisa di sini dari Williams, dari Bostic dan lain-lainnya. Tapi overall sebenarnya mereka memberikan kesan istilahnya ekonomi Amerika masih baik-baik aja istilahnya. Ya besok juga ada beberapa yang ada speak. Lalu kalau kita lihat hari Kamis mungkin yang lebih penting di initial jobless claims, tapi menurut saya nggak akan terlalu berdampak terlalu besar untuk market sendiri ya. Jerome Powell juga nggak ada pidato, nggak seperti minggu lalu. Ya jadi overall untuk minggu ini cukup menarik karena data makronya nggak terlalu banyak. Dan kita akan fokus ke beberapa berita, bukan dari makro, tapi beberapa berita yang cukup hot, teman-teman. Kita mulai dari Michael Saylor ya. Michael Saylor baru aja membeli Bitcoin yang lagi, teman-teman. Ini cukup besar, 7.390 Bitcoin. Apa sih sebenarnya arti dari Michael Saylor beli Bitcoin? Kalau kalian lihat gitu ya, di let's say kita lihat di 24 jam, kita lihat di 4 jam terakhir, teman-teman. Jadi kalau kita lihat minggu lalu ya, kita lihat dari tanggal 12 ya, 12 Mei sampai tanggal 18 di range kira-kira area ini. Saya coba gambarkan biar teman-teman ada gambaran. Kira-kira di range ini, teman-teman, Bitcoin relatif bisa holding area 102 sampai 104 ya. Dia bisa holding di area ini. Ya, kenapa bisa holding, teman-teman? Salah satunya adalah karena ada buying pressure dari MicroStrategy ya. Karena ini baru dikasih tahu bahwa mereka itu beli 7.300 Bitcoin di periode waktu tersebut. Di sini nggak ditulis ya, tapi ada bacaannya, kalian bisa lihat di Strategy punya Twitter account, dengan average price-nya itu 103.500 gitu. Jadi ya kalau kita lihat dia ranging di area 102 sampai 104. Ya kalau kita tarik garis memang di kisaran 103 ya, seperti ini. Gitu. Jadi kenapa Bitcoin kuat kayak gini? Ya karena memang ada buying pressure, ada yang ngebeli. Siapa yang ngebeli? MicroStrategy gitu. Ya. Lalu kita kalau lihat juga, nah ini tadi sempat mengalami penurunan market karena sebelum market open, teman-teman, ternyata si Michael Saylor atau perusahaannya, si Strategy, teman-teman, atau MicroStrategy ya, baru ganti nama kan mereka ada kena lawsuit ya, mungkin ada kena masalah sedikit. Karena ada misleading statements terhadap Bitcoin strateginya mereka. Saya belum deep dive lagi, tapi kalau kita dari reaksi market sepertinya sempat turun, tapi sekarang udah mulai rebound kembali gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan sih, karena ini cukup menarik. Kenapa ya? Nanti saya coba telah kalau ada yang menarik saya share di komunitasnya. Jadi kalian pastikan kalian nonton dan kalian join juga sebenarnya ya komunitas-komunitas saya. Nah, nextnya kita lihat juga bahwa BlackRock
saat ini udah membeli kisaran 630.000 Bitcoin untuk spot Bitcoin ETF-nya. Jadi ya kita lihat institutions udah coming into play, ya udah mulai masuk ke dalam market. Namun ini juga menjadi salah satu concern-nya juga, yaitu adalah altcoins-nya nggak kena beat, teman-teman. Altcoins nggak mengalami kenaikan karena institutions fokusnya adalah di Bitcoin, nggak di altcoins. Tidak seperti tahun 2021. Jadi ini sesuatu yang kalian harus perhatikan juga, gitu. Lalu ada beberapa berita juga. Nah, ini berita yang hot, ya. Apa sih berita yang hot? Jadi ini baru aja China, ya, kembali lagi US dan China selalu hot, ya. Baru issue statement, ya. Ini mengenai chip export control, secara khusus kalau nggak salah ini buat chipnya Huawei. Kalian pasti tahu ya, merek elektronik namanya Huawei, teman-teman, karena itu kan made in China, ya. Jadi US itu lagi ada istilahnya agak ngeban atau kasih export control untuk chip yang dikirim buat ke China, khususnya untuk Huawei lah. Jadi kalau kata China istilahnya ini nggak sesuai dengan talks atau dengan meeting yang mereka sampaikan di Swiss minggu lalu, gitu. Istilahnya di sini US ngeblok, terus China bilang, wah ini nggak sesuai dengan kesepakatannya, gitu. Jadi ini akan cukup menarik, gitu ya. Apakah nanti akan ada policy change khususnya dari kubu China-nya juga, karena US-nya seperti mulai menyerang kembali, gitu ya. Jadi ini saya akan coba pantau juga, teman-teman. Nah, kita akan membahas juga mengenai beberapa grafik. Mungkin teman-teman udah familiar dengan grafik ini. Ini grafik apa? Ini adalah grafik Bitcoin dengan grafik money supply, teman-teman. Khususnya global M2 money supply. Jadi ini adalah berapa banyak sih istilah money supply yang ada di dalam market saat ini, ya, globally, gitu ya, dari seluruh dunia. Dan ini mungkin menurut saya menjadi the bullish catalyst istilahnya, ya. Kenapa? Karena orang-orang, ya, bahkan kalau kita dari sini secara grafik ini cukup mirroring sekali, teman-teman, ya. Ini memang ada 90-day offset. Artinya adalah biasanya M2 supply itu mengalami kenaikan lebih dulu, gitu ya. Bitcoin itu following, teman-teman, tapi nge-lag, ada lagging, istilahnya ya 3 bulan lah, 90 hari. Kalau misalnya kita jadiin grafik, ya, secara grafiknya ini udah di offsetin, jadinya kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ikutin sesuai dengan M2 money supply-nya, sebenarnya adalah, oh ya, ini kita udah masuk up only mode, gitu ya. Apakah up only mode-nya sampai ke 150 ribu? Let's see, ya, teman-teman. Karena kalau kayak gini, istilahnya summertime, Juni-Juli, kita harusnya udah reach all time high baru, tapi bukan cuma all time high doang, tapi ini benar-benar menembus semuanya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya it's possible, cuma ini udah over retrace kalau menurut saya, ya. Mungkin saya sedikit pesimistik, tapi mungkin teman-teman ada beberapa yang bullish banget, gitu ya. Tapi kalau saya lebih ke waspada di periode saat ini. Karena Bitcoin bukan di sini. Sekarang Bitcoin mungkin udah di area kisaran ini, teman-teman. Dari kisaran area 100.500, 105.000, 107.000, ya, di area ini. Jadi ya udah sedikit over retrace juga sih, dan kita udah lagi di resistance. Kita tinggal lihat apakah kita bisa break atau enggak nih all time high-nya, gitu ya. Nah, ini akan cukup menarik. Kita coba bahas secara teknikalnya, teman-teman. Tapi ini saya ada share satu indikator baru, yaitu adalah indikator order book, teman-teman. Jadi ini kita bisa ngelihat kira-kira order booknya yang kuat itu di mana sih. Nah, kalian fokuskan aja yang warna merah, ya. Yang warna merah ini adalah indikasi bahwa di sini bisa menjadi area jual atau area beli yang kuat, atau bisa dikatakan support atau resistance. Ya, kalau misalnya harganya di atas pada saat hit area merah, ini akan menjadi support, ya. Ini juga menjadi support. Jadi simpelnya adalah fokus di area warna merah aja. Ya, yang lain kalian ignore aja. Kita coba lihat, teman-teman. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman semua, ya. Ini hanyalah entertainment dan edukasi only. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin, teman-teman, saat ini di kisaran 102, 103. Ini udah naik sih, 103.500, ya. Tapi secara ordernya ini nggak terlalu banyak perubahan. Kira-kira memang area support yang kuatnya, gitu ya, itu di area 100.000. Ya, 100.500 lah. Memang ini udah kita ekspektasikan, gitu ya, karena itu kan sebagai psikologi level juga untuk market. Oh ya, 100.000. Kalau di bawah 100.000, kayak kita akan turun nih, gitu istilahnya. Nah, yang menariknya adalah di area 9798 nggak terlalu banyak area order di sini, gitu. Justru banyaknya itu di area 93. Nah, jadi next supportnya bukan di habis 100, sepertinya bisa langsung ke 93. Jadi kalau jebol ke 100.000, mungkin ada peluang besar kita bisa tes ke 93.000. Tapi kalau menurut saya saat ini pun
ya akan sedikit susah untuk Bitcoin menembus area 100.000 juga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat secara outlook untuk Bitcoin teman-teman ya. Kembali lagi ini technical, pastinya disclaimer on juga. Ini saya baru share beberapa jam yang lalu teman-teman. Ini di community ya, di Telegram free, kalian bisa join aja. Saya ada share grafik, share berita, share analisa, share memes juga. Jadi banyak sih yang saya share di sana. Jadi pastikan kalian join. Istilahnya sebenarnya cukup simple. Di sini saya lihat Bitcoin membuat seperti channel, teman-teman. Lalu udah di area bottom channel ini nih, hari ini. Ya persis beberapa kali kita testing di area ini. Istilahnya ya kalau kita mau spekulasi sedikit, ya kita bisa long di area bottom channel di sini. Di area bawah sini. Dan yang terjadi lumayan Bitcoin naik. Jadi ini cocok sebenarnya untuk teman-teman yang suka ya intraday trading gitu istilahnya gitu ya, karena ini lumayan kisaran 1%. Kalau kalian pakai leverage bisa, karena ini ya cukup menjadi area support juga teman-teman. Dan saat ini sebenarnya ya technically dia masih di dalam tren juga sih untuk Bitcoin ya teman-teman. Nah tapi beberapa hal ya yang saya mau review, karena ini secara short term time frame. Tapi biar kita nggak mix, kita coba lihat secara weekly time frame ya. Kalau secara weekly, ya ini saya ganti dulu ke time frame weekly. Nah, kalau secara weekly, beberapa hal sebenarnya. Mungkin sebelum weekly, kalian ke daily dulu deh. Ya, karena apa? Karena daily ini memberikan gambaran yang lebih menarik. Di mana di time frame daily, kalian bisa lihat, ini grafik Bitcoin, teman-teman. Ya, dan Bitcoin istilahnya, ini ngetes area resistance sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat dari sini, 17 Desember, 20-an Januari, saat ini di bulan Mei. 3 kali. Dan kalian bisa lihat juga, di sini ada wick candle. Di sini juga ada candle, ada wick istilahnya. Wick ini apa sih? Sebenarnya ini seperti ada selling pressure. Jadi dia sempat naik ke atas, lalu di push turun ke bawah. Ya, kalian harus mengerti mengenai bagaimana sih cara baca candlesticks. Jadi kira-kira hal ini yang terjadi. Istilah selling pressure di atas, ya di kisaran 107.000 ini cukup besar. Dan ini yang terjadi gitu ya. Bitcoin testing naik ke atas 107, sempat hit 107 setahu saya ya, sempat hit 107 100 gitu ya. Langsung di push back down ke bawah ke area 102. Jadi tiba-tiba langsung turun. Jadi istilahnya naik 3%, turunnya 4%. Sesuatu yang terjadi biasanya di weekend ya, dan juga di Monday manipulation kalau kata saya gitu ya, karena ya hari Senin benar-benar dinaikin istilahnya. Dan saya tahu banyak orang yang mungkin sedikit FOMO juga, karena di sini kelihatan wah nih Bitcoin break resistance istilahnya, bisa naik nih, langsung dibanting gitu. Dan kalau kalian bisa lihat liquidation, berapa banyak terkena likuidasi itu cukup besar, 650 juta dolar kalau nggak salah dalam satu hari terakhir gitu. Nah secara daily gimana? Sebenarnya overall secara daily satu hal yang bagus sebenarnya adalah kita closing di atas ya, sempat kita closing di atas banget nih, di atas previous levelnya. Jadi ada potensi sebenarnya kita untuk continuation ya, tapi juga kita bisa ngeliat ini seperti ada rejection juga di area ini, dan saat ini kita udah tap area resistance-nya istilahnya. Make sense kalau misalnya kita sedikit mengalami pullback ya ke 100.000 deh. Kan di sini kita lihat di 100.000 ini ada banyak order juga, teman-teman. Nah, ini yang saya perhatikan. Ya, area 100.000 bisa di-defend. Terus ada potensi ya untuk testing kembali all time high-nya. Ya, jadi yang kita ngelihat adalah ya mungkin tunggu Bitcoin pullback sedikit, karena Bitcoin-nya cukup strong tapi altcoins-nya bleeding, teman-teman. Altcoins-nya berdarah. Ya mungkin turun bisa 10-20% dari all time high-nya terakhir. Ya tapi overall outlook-nya kira-kira seperti ini, cukup simple, tinggal tunggu dia turun ke bawah. Tapi kalau dia naik bagaimana? Agak susah teman-teman. Kalau naik bukan agak susah dianalisa, tapi kalau misalnya kalian beli Bitcoin di area ini, menurut saya udah nggak wise gitu ya, karena udah cukup tinggi juga. Secara risk and reward ratio-nya mau berapa gitu? Apakah kalian melihat Bitcoin ke 140.000? Boleh lah 140.000, masih ada kisaran 36% upside istilahnya. Tapi resiko yang kalian dapatkan itu mungkin cukup besar, karena ini kita udah di pertengahan istilahnya gitu ya. Dari move up ini Bitcoin tuh udah naik 43% tanpa meaningful correction, bisa dibilang seperti itu. Nah weekly-nya bagaimana? Weekly sebenarnya hampir sama teman-teman, tapi weekly lebih kelihatan lebih strong, karena technically kita bisa lihat garis weekly kita tuh udah ada ini 104.000, tapi kita bisa closing di area kisar 106 gitu. Jadi ya kalau kita lihat dari time frame weekly seperti ini, menurut saya ya kita bisa turun dulu di awal minggu, lalu bisa close positively di akhir minggu
Kira-kira seperti itu sih kalau saya ngelihatnya ya secara weekly untuk saat ini. Ya, tapi mungkin nanti kita bisa update secara auto karena bisa berubah-berubah terus gitu ya. Karena kita akan update ya berkala lah dalam beberapa hari terakhir. Bitcoin Dominance masih menjadi strong, up only chart. Satu-satunya chart yang up only itu adalah Bitcoin Dominance gitu ya. Karena memang kita bisa lihat gitu minggu lalu sendiri ya, pada saat Bitcoin Dominance turun lalu mulai mengalami kenaikan di sini gitu ya. Ini karena kita tadi di awal video kita bahas gitu ya, dimana MicroStrategy itu membeli Bitcoin, buying pressure yang masuknya dari sini gitu ya. Jadi kira-kira ini adalah outlook Bitcoin dan market crypto dalam beberapa hari ke depan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman, dan ya, see you all in the next video. Bye-bye.